Perkenalkan, nama saya Nurliana Turnip. Saya CGP Angkatan 8, unit kerja saya di SMK Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 1 Siborong-Borong, Bapak J. Harapan P. Silitonga, untuk praktik tugas modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, maaf Pak, saya meminta waktu Bapak sebentar. Begini Pak, saya memiliki tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Silakan, nggak apa-apa. Ini mumpung nggak ada kerja, nggak ada kegiatan hari ini. Iya baik Pak. Begini Pak, selama Bapak memimpin di sekolah ini, tentunya Bapak pernah menghadapi kasus ataupun masalah. Nah, yang mana dan maksud saya Pak, kasus-kasus yang pernah Bapak alami itu tentunya sudah Bapak selesaikan. Yang selama ini Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak. Baik, Bu Turnip. Ya, saya akan mencoba menjawab apa yang Ibu tanyakan tadi. Memang kalau selama saya memimpin sekolah ini, kita memang menghadapi kasus-kasus dilema etika, yaitu yang dimaksud dengan dilema etika ketika kita dihadapkan terhadap dua pilihan dan kita harus mengambil satu keputusan yang benar menurut kita dan menurut peraturan, tetapi di mana kedua pilihan secara moral itu benar tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi kasus-kasus seperti ini sudah sering kita jumpai, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Oke baik Pak, selama ini bagaimana Bapak membuat suatu keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, begitu ya Pak? Jadi pertama, ketika ada kasus, ya kan kita lihat dulu latar belakangnya, kenapa terjadi kasus tersebut. Artinya ketika kita melihat kasus bukan sekonyong-konyong, harus kita ambil langsung suatu sikap. Nah, jadi kasus yang harus kita hadapi, kita pun harus berprinsip secara adil dan bijaksana. Nah, misalnya ada masalah murid yang kasusnya tinggal kelas atau naik kelas. Ketika ada persoalan, ada seseorang anak yang diusulkan atau harus tinggal kelas, ya kita kan lihat dulu di mana masalahnya. Apakah dari segi keaktifan belajar nggak pernah, atau dari segi absensi, atau ada tingkah lakunya yang sudah melampaui batas di sekolah kita ini. Maka hal pertama yang saya buat adalah saya bicarakan dengan wali kelasnya. Kemudian di antara wali kelas saya panggil lagi wakasek kesiswaannya. Kemudian saya padukan lagi dengan BP dan guru-guru yang ikut berperan di dalam kelas anak tersebut. Nah, hal ini kan kita bawa dalam satu rapat atau dalam forum bahwasanya ada murid yang kasusnya ada dua pilihan, antara tinggal kelas atau naik kelas. Nah, pada kasus ini ada dilema. Jadi saya terlebih dahulu menanyakan siapa yang terlibat di situ. Itulah yang tadi ada wali kelas, ada wakasek, ada BP, ada guru-guru yang bersangkutan yang masuk ke kelasnya. Kemudian setelah itu kita kumpulkan fakta-faktanya, data-datanya. Benar nggak, bagaimana situasi si anak tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita membuat pertimbangan-pertimbangan. Dan setelah itu barulah kita membuat keputusan. Artinya kita lihat dulu skopnya, jangan langsung hanya dari pandangan saya sendiri atau dari pandangan wali kelasnya atau pandangan satu orang guru, tetapi harus semua secara stakeholder yang membuat keputusan tersebut. Begitu. Baik Pak. Nah, jika saya simak dari apa yang Bapak paparkan, tentunya Bapak sudah melakukan dalam pengambilan keputusan, sudah ada prosedur ataupun langkah-langkah yang Bapak terapkan sebelum membuat suatu keputusan. Nah, dari beberapa lama pengalaman Bapak saat memimpin di sekolah ini, tentunya dalam mengambil suatu keputusan selama ini Bapak lakukan, menurut Bapak mana yang paling efektif dalam pengambilan keputusan
ketika Bapak diperhadapkan dengan masalah dilema seperti yang Bapak paparkan tadi, dari semua yang Bapak paparkan tadi, dengan misalnya tadi ada berbicara dengan wali kelas, melibatkan guru BP Ya. atau wakase, kemudian ada mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dari semuanya itu menurut Bapak mana yang paling efektif saat Bapak hendak membuat satu keputusan yang Bapak dalam posisi dilema? Apakah itu semua Bapak terapkan atau ada yang sangat menonjol begitu dia Pak? Yang sangat efektif ya seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Artinya saya kumpulkan dulu bukti-bukti kebenaran data-data, bukan hanya laporan-laporan yang sekilas. Dan itu harus selalu saya laksanakan. Setiap ada permasalahan di sekolah ini, hal seperti itu yang saya laksanakan. Sebagai pimpinan, kita harus bisa mengambil keputusan yang tidak menyakiti satu orang saja, tetapi adalah keputusan bersama, seperti itu. Oh begitu ya Pak, artinya bahwa ketika Bapak diperhadapkan sebuah kasus dilema, bahwa Bapak merasa sangat efektif langkah-langkah ataupun prosedur yang Bapak lakukan tadi Ya. untuk membuat suatu keputusan, Iya. yang mana alasan Bapak tadi mengatakan bahwa hal itu terbaik agar tidak ada yang tersakiti ataupun yang menjadi korban, begitu dia ya Pak ya. Seperti itu. Nah kemudian Pak, mendengar pemaparan dari Bapak tadi, berarti setiap Bapak membuat satu keputusan terhadap kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin tentunya, berarti selama ini keputusan itu memang hasil keputusan bersama, bukan dari keputusan pribadi Bapak sendiri, meskipun Bapak adalah seorang pemimpin ataupun pemangku kepentingan di sekolah ini, begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, saya mau lanjut pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Silakan. Saat Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau maksud saya begini, ketika ada suatu masalah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak buat jadwalnya besok, lusa atau bagaimana, atau langsung Bapak selesaikan di hari itu juga, begitu dia Pak? Oke, jadi seperti ini. Kadang untuk melihat suatu permasalahan, kita kan melihat perspektif yang berbeda juga, tidak sekonyong-konyong harus saya selesaikan pada hari itu juga. Karena kalau diselesaikan, kalau hanya satu hari itu saya selesaikan, berarti kan orang-orang yang saya libatkan tadi nggak semua saya dapat informasinya, seperti itu. Jadi ada kasus itu yang mungkin secara berhari-hari bisa jadi, atau berminggu-minggu kadang, supaya bisa kita dapat di mana titik permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Jadi kalau untuk mengumpulkan yang namanya wakase pun ada pekerja yang lain, guru yang lain, jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang kita ambil langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Oh baik Pak. Sebelumnya maaf Pak, jika Bapak berkenan, Ya. apakah pernah Bapak menghadapi suatu kasus dilema yang penyelesaiannya itu Bapak buat setelah berhari, atau memang dia membutuhkan jadwal, Ya, begitu Pak? seperti ini. Saya jujur aja ya, sekolah kita ini kan dari sekian puluh guru dan pegawai, ada 80, ya 80 macam juga sikap dan sifatnya. Itu ada yang mungkin hanya tanpa kita perintah pun mungkin tupoksinya sudah dilakukan. Ada yang harus mungkin kita hubungi dulu telepon, baru dia masuk ke kelas. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sudah kita hubungi, sudah kita WA, ya mungkin terus menerus dia melakukan hal seperti ini. Nah, ketika ada laporan, ketika ada masukan ke kita dan saya lihat sendiri masalah seperti ini, hal yang pertama ya saya cari informasinya, saya lihat jadwalnya, betul nggak dia jam berapa masuk, ya, itu saya masuki, ternyata nggak masuk juga, saya panggil. Kan untuk membutuhkan proses ini kan tidak hanya satu hari itu, ya mungkin harus berhari-hari. Nah kemudian saya kan koordinasi dengan yang membidangi masalah keguruan tadi, siapa ya, wakase kesiswaan, saya panggil. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya mungkin kalau wakase kesiswaan sudah angkat tangan, ya mungkin akan ada proses berikutnya yang harus kami laksanakan. Jika di sekolah ini tidak tercapai itu, ya mungkin saya harus ke jenjang pimpinan saya lagi, bisa jadi kan. Nah, mungkin masalahnya seperti ini Pak, dia tidak pernah masuk, mengajar pun nggak ngerti, apa namanya, perangkat pembelajarannya pun nggak ada, dia menjelaskan pun sudah gagu atau dia nggak cocok sebagai guru, ya apa yang saya pertahankan, ya mungkin saya harus konsultasi dengan pimpinan saya bagaimana caranya ini supaya nanti suatu saat ya kita cari solusinya, apakah harus dia nggak bisa di sini lagi atau bagaimana, atau teguran atau skorsing, bagaimana nanti itu kita lihat dari permasalahannya, seperti itu. Oh, berarti selama
selama Bapak memimpin di sekolah Ya. ini, Bapak pernah juga menghadapi sebuah kasus Banyak, dilema bukan yang banyak. cara penyelesaiannya itu memang butuh waktu yang lebih panjang Ya. atau butuh jadwal ya Pak. Ya. Misalnya kita nggak bisa hari ini, harus besok ataupun gini. Nah, ketika Bapak menghadapi masalah yang demikian, mungkin Bapak membutuhkan suatu partner ataupun teman yang bisa membantu Bapak mungkin dalam menyelesaikan masalah itu, apakah itu seseorang yang Bapak rasa dekat dengan Bapak, ataupun ada nggak langkah-langkah tertentu yang menjadi trik yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus dilema itu, Ya, seperti begitu Pak? ini. Artinya pekerjaan itu bukan dilindungi oleh undang-undang, termasuk guru. Saya langsung kasih contoh guru ya, nggak usah ke siswa dulu, guru. Iya. Nah, guru ini kan ketika ada masalah, ya kita lihat apa tupoksi dia. Ya mungkin tupoksi dia, kemudian kalau dia melanggar tugas pokok dan fungsinya, apa yang terjadi? Ya mungkin dia melanggar peraturan. Saya lihat peraturannya di mana? Mungkin peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin PNS. Nah, ketika saya lihat seperti itu, ya yang pertama kita konsultasi. Saya bilang tadi konsultasi dulu ke Wakase. Pak, ini sering nggak masuk. Apa masalahnya? Apakah pergi sama Bapak? Enggak, Pak. Nah, bahkan kalau dia masalahnya sudah terus berulang seperti ini, maka saya membutuhkan partner. Itulah tadi pimpinan saya. Nah, pimpinan tertinggi saya ya mungkin ya sekelas kacap. Mungkin belum bisa sampai sana, bisa sampai ke Kadis. Nah, saya akan bergerak. Dan saya nggak pernah merasa saya sewenang-wenang sekolahnya, tapi sesuai dengan wewenang saya dan juga saya sekolah untuk mengamankan sekolah ini, termasuk mengayomi dan melihat bagaimana anggota saya, guru-guru dan pegawai saya di sekolah ini bekerja. Ketika ada yang perlu diluruskan atau harus dikerjakan, ketika ada guru yang mungkin melanggar tupoksi dia, ya harus saya bekerja untuk itu, untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi saya butuh partner juga. Oh begitu ya Pak, yang berarti Bapak terkadang juga membutuhkan suatu partner ataupun relasi untuk menyelesaikan kasus yang Bapak hadapi, terutama jika dia berhubungan dengan tenaga pendidik dan kependidikan ya Pak. Berarti Bapak melihat juga letak persoalan itu sejauh mana besar persoalannya, supaya Bapak bisa juga memilih teman partner Bapak untuk membantu Bapak menyelesaikan masalah itu, begitu ya Pak ya. Tapi memang menurut saya dari pemaparan Bapak ini memang sangat luar biasa. Artinya Bapak tidak memanfaatkan posisi jabatan kekuasaan Bapak kepada bawahan Bapak untuk membuat satu keputusan. Bapak tetap melakukan banyak pertimbangan saat Bapak membuat suatu keputusan dalam kasus dilema, bagaimana supaya tidak ada yang tersakiti ataupun yang menjadi korban. Ya luar biasa sekali Pak. Nah kemudian kalau saya perhatikan dari pemaparan Bapak, bisa saya buat satu keputusan, Bapak termasuk pemimpin yang bijaksana, yang mana saat membuat suatu keputusan itu Bapak sudah menerapkan tahapan-tahapan dalam membuat suatu keputusan yang bijaksana sebagai pemimpin. Artinya saat Bapak membuat suatu keputusan itu sudah berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, begitu dia ya Pak ya. Coba bisa saya tambahin? Boleh Pak. Artinya gini, ketika kita membuat keputusan atau kebijakan, itu ada dua pilihan. Satu, pasti ada jadi korban. Pasti ada jadi korban. Apapun kebijakan yang kita buat, pasti ada korban. Jangankan kita, mungkin bupati, presiden atau segala macam membuat keputusan, pasti ada yang merasa tidak pas dengan keputusan tersebut. Nah, hal-hal inilah yang perlu saya tanggapi. Artinya ketika terjadi itu, maka kita lakukan pendekatan, kita jelaskan secara real dan secara pemikiran yang jernih. Bukan semata-mata keputusan itu adalah karena keputusan saya pribadi, atau ketika ada keputusan saya yang mungkin merugikan mereka, ya saya panggil. Artinya contoh lah, misalnya keuangan yang selama ini mungkin duit langsung dikasih pada guru, belanja sendiri segala macam. Nah ketika kita rubah ini, oh tidak bisa, yang bekerja itu adalah tim manajemen bos, ada bendaharanya, ada ketuanya, sekretarisnya, ada operatornya. Nah mungkin mereka pertama menganggap ini hal yang mungkin, oh ini bapak ini kok seperti ini, kok berubah, tahun-tahun yang lalu kami nggak seperti ini. Nah, pasti ada yang
merasa tersakiti kan atau merugikan. Nah, saya panggil lagi Wakasek yang berhubungan yang sana, memang seperti ini Pak caranya. Selama ini yang kalian lakukan itu tidak benar, salah. Makanya sebenarnya harus seperti ini. Nah, saya jelaskan. Nah, memang pertama mungkin banyak tantangan bagi saya, tapi sekarang ya saya lihat sudah mulai welcome lah, sudah mulai menerima dengan kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada guru yang misalnya seperti yang saya bisukan tadi, ada yang tidak melaksanakan tugasnya, itu paling saya miris. Tetapi mudah-mudahan lah dengan melakukan hal-hal pendekatan bisa berubah. Ya, ada beberapa kasus sudah saya panggil Pak Waka, mana saya kasih 26 jam, dia nggak mampu, sering nggak masuk, ya mungkin dia maunya 15 jam, udah ayo. Kalau Anda mau 15 jam, silahkan kita kasih 15 atau 18 jam seperti itu. Tapi saya lihat sudah ada perubahan lah, kita lihat nanti ke depan bagaimana. Mudah-mudahan dengan kebijakan yang kita laksanakan, bukan hanya kebijakan saya sendiri, tetapi saya selalu mengambil partner, bahkan sampai ke pimpinan saya juga saya ambil sharing atau saran dari mereka bagaimana menindaklanjuti hal-hal tersebut. Seperti itu Bu, terutama juga apalagi sekarang, nah saya bukan kunci diri ya, saya juga sudah diangkat oleh Pak Kacap atau kawan-kawan sebagai Ketua MKKS. Nah, saya pun ada suatu program yang bisa kami terapkan di Tarumbara ini, bahwa penerapan PP nomor 90 itu kami terapkan. Itu waktu saya ngomong sama Pak Kacap pun itu yang saya lakukan, Pak, kita harus terapkan ini. Bagaimana guru-guru supaya ada yang sampai 1 tahun nggak pernah baris, nggak pernah ikut upacara, nggak pernah ini, harus kita panggil ini. Dan mereka welcome. Mudah-mudahan lah nanti kita lihat tindak lanjutnya, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil bisa untuk memajukan sekolah untuk kepentingan bersama, seperti itu. Oke. Berarti di awal-awal Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, menggantikan pimpinan sebelumnya Bapak gantikan, saat Bapak membuat satu keputusan, ada juga intrik-intrik ya Pak, ada juga yang merasa keberatan, tidak begitu. Nah, berarti saat itu juga Bapak mengalami suatu dilema ya Pak ya, dalam menghadapi perubahan. Bapak melakukan suatu perubahan ataupun gebrakan yang baru, yang walaupun sebenarnya di awal seperti yang Bapak sampaikan tadi, teman-teman guru banyak yang merasa tidak pas terhadap keputusan yang Bapak lakukan. Tetapi karena memang seperti yang Bapak sampaikan, Bapak kita berani berdebat, Bapak bisa berargumen, kemudian juga Bapak melakukan pendekatan-pendekatan, dan Bapak membuat suatu sebelum membuat satu keputusan, Bapak sudah menerapkan langkah-langkah ataupun prosedur dalam membuat satu keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, begitu dia ya Pak ya. Nah, saya sangat berterima kasih atas semua uraian ataupun tanggapan Bapak terhadap semua pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, dalam membuat satu keputusan yang ketika Bapak menghadapi kasus dilema yang berbasis kebajikan. Nah, saat ini kan Pak, saya masih seorang guru, dan saat ini saya masih mengikuti pendidikan ya, guru penggerak. Dari perbincangan kita pagi ini tentunya banyak yang bisa saya petik, yang walaupun memang saat ini saya belum memimpin suatu sekolah, tapi paling tidak saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran di ruangan kepada peserta didik saya. Ada tidak pesan-pesan ataupun harapan-harapan yang hendak Bapak sampaikan kepada saya, supaya nantinya ketika saya mendapat jenjang yang lebih baik lagi, bukan hanya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tapi mungkin bisa sebagai pemimpin suatu sekolah atau yang lainnya, yang bisa Bapak berikan saran supaya saya bisa membuat satu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, begitu dia. Baik, terima kasih Bu Turni. Saya sangat senang di mana Ibu terpanggil sebagai salah seorang calon guru penggerak dari angkatan 7 ya Bu. Angkatan 8 saya. Yang saat ini sudah memasuki ketiga, bab 3 tadi. Iya Pak, modul 3. Modul 3. Jadi pesan saya kepada Ibu, saya mengutarakan pengalaman kepada kepala sekolah yang lain ya. Sering kami wawancara, banyak mereka yang saya lihat seperti alergi. Kenapa alergi? Mungkin mereka ingat alergi ya. Saya jujur aja. Kenapa alergi? Ya mungkin nanti jadi saingan saya ini, mengganti saya seperti ini. Tapi kadang saya jelaskan juga, enggak.
belum tentu. Artinya mereka mengambil itu kan untuk memperbaiki diri yang selama ini memang belum pernah kita dapatkan bagaimana sebenarnya filosofi yang harus kita laksanakan di sekolah ini. Jadi sekarang bukan sekolah tujuannya harus dari kepala sekolah. Memang di awal kita mungkin ibu harus menandatangani, nanti sekiranya dapat kepala sekolah bersedia. Jadi saya senang seperti ini Bu. Bahkan kepada teman-teman yang saya usulkan itu, ayo silakan ambil calon guru penggerak itu, karena kita nggak tahu ke depan ini seperti apa nanti setelah dapat CGP ini, guru penggerak ini. Kan banyak mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin nanti khusus guru penggerak seperti ini nanti ada tunjangannya atau bagaimana, kita nggak tahu ke depan. Mungkin bukan jadi kepala sekolah, mungkin jadi pengawas atau sebagai pembaharu di dalam suatu sekolah, mungkin ada tugas-tugas khusus nanti yang akan diberikan. Jadi saya sangat respect, terima kasih Bu, pesan saya laksanakanlah sampai tahap akhir. Saya yakin sampai modul-modul berikutnya sampai 6 bulan ke depan Ibu akan berhasil untuk itu. Cuma permintaan saya, kalau misalnya pas melaksanakan seperti ini tugas pokok dan fungsi kita jangan kita kesampingkan, karena yang utama adalah kita mengajar anak-anak ini. Dan saya yakin, saya lihat Ibu pun waktu melaksanakan ini di luar jam sekolah, saya lihat bahkan anak-anak tidak terbengkalai. Dan semoga CGP Angkatan 8 sampaikan salam kepada fasilitatornya atau kepada Ibu PP-nya, kirim salam, mudah-mudahan semua lulus ke depan seperti itu. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, karena Bapak tidak tidak alergi seperti teman Bapak yang lainnya. Karena memang sejauh ini saya lihat Bapak sangat respect, sangat dukung saya dalam penyelesaian tugas-tugas saya dan mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, yang memang seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, memang kita itu ada menandatangani surat pernyataan bersedia untuk ditempatkan menjadi kepala sekolah, tetapi memang tujuan saya mengikuti pendidikan guru penggerak bukan untuk menjadi kepala sekolah, tetapi saya hanya mau menambah ilmu, mengembangkan keterampilan saya supaya saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran tentunya di ruangan untuk peserta didik kita Pak. Dan harapannya dengan hadirnya saya sebagai guru penggerak nanti di sekolah ini, sekolah kita bisa lebih baik lagi dan ada motivasi-motivasi baru juga di situ. Nah, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sudah mendukung saya dalam penyelesaian tugas saya di modul 31. Dan harapan saya ke depannya jika nanti ada tugas-tugas saya di pendidikan guru penggerak ini yang memang harus melibatkan Bapak di dalam tugas saya itu, harapan saya Bapak tetap bersedia dan tetap berkenan memberikan waktunya Pak. Gak apa-apa Bu, bahkan saya selalu welcome pada semua guru, baik CGP, baik guru yang lain, kira-kira ada permasalahan sekolah ini sedangkan welcome. Saya tidak mau sebagai pemimpin itu ditakuti atau susah untuk menemui. Justru bahkan sama anak-anak pun saya selalu dekat sama anak ini. Makanya saya ketika baris selalu ikut di depan itu, ikut melihat situasi kelas bagaimana. Itu yang saya lakukan. Mereka jangan sampai jadi gap sama saya. Biarlah, artinya ketika ada suatu masalah atau yang harus untuk diselesaikan, silakan datang. Saya welcome. Bahkan seperti ini, saya akan respect sama ibu, saya akan selalu mensupport ibu supaya ini diselesaikan dengan baik CGP ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain, kawan-kawannya segera tularkan apa ilmu yang sudah dapat, apa sudah kita dapat selama ini, kita tularkan. Kalau mereka nggak mau, ya di sekolah kita yang kita tularkan. Bagaimana membuat proses pembelajaran yang baik dan benar di sekolah kita ini. Terima kasih Bu. Semoga apa yang kita ceritakan sehat-sehat kita dalam menjalankan hari-hari kita. Terima kasih. Ya, baik Pak. Saya pikir perbincangan kita hari ini sampai di sini. Karena saya memang ada jam lagi Pak nanti di les 78. Saya izin Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurlela Turnip. Saya CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan modul 31, mewawancarai seorang kepala sekolah dari TK Montessori Free School, yaitu Bapak B. Gultom SPD. Kami akan mempraktikkannya kali ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Maaf Pak, sebelumnya
saya mengganggu waktu Bapak. Begini Pak, saya ada tugas di modul 3 dari pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai Bapak selaku sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini dalam membuat suatu keputusan yang berbasis dilema etika. Begitu dia Pak. Ya, boleh, silakan. Baik Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini, tentunya ada kasus ataupun masalah yang Bapak hadapi. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang berupa bujukan moral, begitu dia Pak? Oke, baik Bu. Benar sekali kalau selama ini saya menghadapi kasus-kasus di dilema etika, yaitu ketika seseorang dihadapkan dengan dua pilihan, ya, di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Iya Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak membuat suatu keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus dilema etika, yang mana artinya ada dua kepentingan yang sama, artinya dia sama-sama benar, begitu dia Pak? Saya membuat keputusan dengan mengacu pada rasa adil. Misalnya kasus anak kita ada yang cara belajarnya kurang, maksudnya kurang menangkap. Kemudian ada kasus anak kita yang susah diatur. Nah, misalnya anak ini maunya tidak harus ada orang tua yang menemani dia selalu. Padahal kalau kita udah masuk sekolah nggak bisa lagi. Nah, jadi kita selesaikan kasus seperti itu dengan diskusi dengan guru yang masuk di sana. Bagaimana caranya untuk bisa diatasi hal-hal seperti itu. Begitu. Baik Pak. Nah, jika saya simak penjelasan Bapak, yang pasti dia sudah ada prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa pengalaman Bapak selama ini, selama Bapak memimpin di sekolah ini, dalam pengambilan keputusan, menurut Bapak, cara mana yang paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan ketika Bapak diperhadapkan dengan kasus dilema etika? Misal tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa peserta didik itu ada yang cara belajarnya kurang baik, atau ada yang dia harus didampingi orang tuanya, padahal menjadi suatu pertimbangan ketika dia sudah masuk sekolah, sudah tidak diizinkan lagi dia selalu didampingi orang tuanya, begitu dia Pak? Saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan ini harus berdiskusi dulu dengan guru kelas yang masuk di dalam kelas itu, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan bisa dibilang di psikolog anak. Jadi harus diskusi dulu bagaimana caranya mengatasi sifat-sifat ada seperti ini. Bukan saya mengambil keputusan sendiri, saya harus diskusikan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Oh begitu dia ya Pak ya, artinya Bapak merasa lebih efektif dalam pengambilan sebuah keputusan setelah Bapak terlebih dahulu mengajak wali kelasnya untuk berkomunikasi tentang si peserta didik. Kemudian sangat menarik sekali tadi Bapak mengundang seorang psikolog untuk mengetahui bagaimana kepribadian daripada seorang anak. Nah, apakah itu memang menurut Bapak lebih efektif gitu ya Pak ya dalam menyelesaikan suatu masalah? Ya harus seperti itu, harus didiskusikan dulu dengan orang-orang yang terlibat. Oh ya, baik Pak. Nah, kemudian Pak, berarti kalau dari penjelasan Bapak tadi, saat Bapak
Bapak membuat suatu keputusan, berarti itu bukanlah keputusan Bapak pribadi gitu ya, walaupun Bapak adalah sebagai pemangku kepentingan di sekolah ini, dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah, artinya saat Bapak membuat satu keputusan itu Bapak tidak menjadi menggunakan hak veto. Ini saya kepala sekolah, berarti saya sendiri yang buat suatu keputusan, begitu ya Pak ya? Ya. Ini kan harus diputuskan secara bersama, jadi nggak boleh saya sendiri yang putuskan, harus dengan orang-orang yang terlibat saya butuhkan tadi. Iya Pak, saya mau tanya lagi nih. Nah, saat Bapak mengambil suatu keputusan, apakah saat ada kasus di sekolah tentang peserta didik kita, gitu ya, apa ada jadwal-jadwal tertentu yang dipilih gitu Pak, atau saat ada kasus langsung diselesaikan di saat itu juga, begitu dia Pak? Tergantung situasinya. Jadi kalau misalnya memungkinkan kita bisa selesaikan kasus itu pada saat itu ya kita selesaikan. Tapi kalau tidak memungkinkan kita buat jadwal tertentu. Oh, berarti tidak menjadi suatu jaminan ya Pak, harus selesai hari ini, enggak gitu ya Pak ya? Oke, menarik sekali ya Pak ya. Nah, kemudian apakah pernah gitu ya Pak ya, saat ada kasus di sekolah kita ini, tentunya yang berhubungan kepada peserta didik kita gitu ya Pak ya, diselesaikan dalam waktu beberapa hari begitu? Artinya kan ada jadwal gitu ya Pak ya? Ya, ada kira-kira ada yang hampir sampai seminggu gitu. Ini tergantung saya bilang tadi tergantung situasinya, tergantung kondisi atau masalah si anak gitu. Begitu ya Pak ya, berarti ada kalanya kasus itu memang tidak dapat kita selesaikan di hari itu juga, berarti Bapak harus memilih jadwal ataupun menentukan ataupun membutuhkan beberapa hari begitu ya Pak ya. Nah, kemudian jika kasus itu memang membutuhkan proses ataupun butuh waktu yang lebih panjang, Bapak sebagai kepala sekolah menghadapi kasus yang demikian, kira-kira apa ada gitu ya Pak ya, orang-orang tertentu yang Bapak minta lah untuk seperti meminta bantuan dalam menyelesaikan kasus yang Bapak hadapi, atau ada faktor-faktor tersendiri yang dapat mendukung Bapak dalam menyelesaikan kasus yang Bapak hadapi yang mana tadi kasusnya itu adalah dilema etika, begitu ya Pak? Iya, tadi seperti yang saya bilang, saya harus diskusi dulu dengan orang-orang yang bersangkutan dengan kasus itu, misalnya seperti orang psikolog yang ahlinya di psikolog anak, kemudian dengan berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah lain, bagaimana caranya menyelesaikan masalah seperti ini. Itu ya harus ada kawan diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Gitu. Berarti kalau saya tidak salah memahami Pak ya, Ya. saat ada kasus yang dihadapi peserta didik kita itu berarti tergantung kasus yang dihadapi gitu ya Pak ya. Jika memang masalahnya tidak terlalu serius, artinya tidak harus menghadirkan seorang psikolog, Bapak bisa berbagi kepada rekan-rekan kepala sekolah begitu ya Pak ya. Tetapi kalau memang kasus itu memang sudah melibatkan pribadi ya Pak ya, mungkin di situ Bapak yang membutuhkan seorang psikolog begitu ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, dari penjelasan yang Bapak sampaikan, artinya saat Bapak menghadapi kasus dilema etika ya, dan Bapak mengambil suatu keputusan dari kasus yang Bapak hadapi seperti itu ya Pak ya. Nah, tentunya ada ya pesan-pesan yang Bapak sampaikan kepada saya, karena ya tentu sekali saat ini kan saya itu belum pemangku kepentingan seperti Bapak gitu ya. Kadang seperti saya pribadi, ketika saya menghadapi sebuah kasus, apakah itu kasus yang dilema etika atau hanya rujukan moral, kadang saya juga terkadang kita bawa emosi atau panik begitu ya Pak ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah saat ini kan saya itu CGP Pak, begitu ya. Nah, kemudian di materi ini juga yang saya pelajari itu adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam membuat satu keputusan yang bijak begitu. Nah, jadi yang mau saya katakan,
saat ini kan Bapak sudah lebih berpengalaman lah dari saya begitu ya. Artinya sudah banyak kasus, sudah banyak masalah juga yang Bapak hadapi dan selesaikan begitu. Nah jadi harapan saya kira-kira ada nggak yang bisa saya terima dari Bapak, atau ada nggak pesan yang mau Bapak sampaikan kepada saya sebagai CGP dalam membuat suatu keputusan ketika saya menghadapi kasus yang dilema etika begitu ya Pak. Oh, ya, ya, baik. Jadi dalam pengalaman saya atau dalam pengambilan keputusan, apapun itu masalahnya, apapun keputusan yang mau kita putuskan, itu sebaiknya diskusi dulu. Tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Jadi ada baiknya kita diskusi dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini atau dalam masalah itu, baru kita bersama, baru ambil kesimpulan begitu. Tidak boleh ngambil keputusan sendiri. Walaupun saya sebagai kepala sekolah tidak asal membuat keputusan, jadi harus ada diskusi begitu. Oh begitu ya Pak, berarti artinya walaupun kita adalah seorang pemimpin ini di sebuah sekolah tentunya seperti saat ini, tidak serta merta lah gitu ya, karena kita yang pemangku jabatan keputusan itu kita ambil sendiri nggak juga ya Pak. Kadang kita memang harus membutuhkan teman untuk berdiskusi Ya. dan tergantung dengan masalah yang dihadapi begitu ya Pak ya. Oke baik Pak. Terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya di CGP, dan saya juga sudah mendengar pemaparan Bapak tentang bagaimana cara Bapak Ya. dalam menyelesaikan suatu kasus yang mana kasus itu adalah dilema etika ataupun rujukan moral, dan semoga apa yang Bapak harapkan dari saya bisa terapkan tentunya nanti ketika saya menjadi seorang pemimpin, walaupun tidak harus pemimpin sekolah ya Pak ya, saya bisa aja sebagai pemimpin pembelajaran di kelas saat saya mengajar kepada murid kita gitu ya Pak ya. Dan saya juga sangat berharap Pak, ketika nanti ada tugas-tugas CGP saya ke depannya yang memang membutuhkan partisipasi Bapak tetap bersedia meluangkan waktu dan memberikan suatu motivasi ataupun dukungan secara moral ke depannya Pak. Iya, iya. Terima kasih sama-sama. Semoga nanti dalam tugas CGP ini sebagai semangat. Ya, semangat. Itu aja. Oke baik Pak, karena perbincangan kita juga sudah selesai dan saya juga udah dengar bel masuk, saya ada jam Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak, saya permisi.